Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antining Tias dari kelas 2 D4 Teknik Elektronika A, NRP 2120600012. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan penyelesaian dari soal di buku Advanced Engineering Mathematics halaman 517 nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa integral, jadi yang ini, integral ini itu mewakili dari fungsi yang ditunjukkan. Nah, fungsinya ini yang ini. Jadi kita disuruh untuk menunjukkan bahwa fungsi ini itu diwakilkan oleh integral yang ini. Nah, jadi mereka sama dengan gitu. Oke. Selanjutnya kita fokus ke ini dulu, ke fungsinya dulu. Lalu kita buat menjadi fx dan ft. Nah, untuk fx ini sama seperti soalnya tadi, karena soalnya tadi menggunakan variabel x. Jadi fx sama dengan 0 ketika x kurang dari 0. Lalu fx sama dengan pi per 2 ketika x sama dengan 0. Lalu fx sama dengan pi kali e pangkat min x ketika x-nya lebih dari 0. Nah, dari fx ini kita buat ft dengan cara mengganti x-nya dengan t. Nah, jadi ft sama dengan 0 ketika t kurang dari 0, pi per 2 ketika t sama dengan 0, dan pi kali e pangkat min t. Mohon maaf, ini ada kesalahan ini ya, kesalahan menulis, jadi pi kali e pangkat min t. Nah, ketika t lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita gunakan integral Fourier untuk kedua fungsi ini. Jadi kita gunakan integral Fourier. Oke, kita lanjutkan. Jadi fx sama dengan yang kita gunakan integral Fourier, jadi seperti integral dari 0 sampai tak hingga dari integral min tak hingga sampai tak hingga cos p kali t min x ft dt dp. Nah, kita jabarkan yang di dalam kurung itu jadi seperti integral 0 sampai tak hingga dari integral min tak hingga sampai tak hingga cos p kali t min x ft dt plus integral dari 0 sampai tak hingga cos p kali t min x ft dt dp. Lalu selanjutnya sama dengan seperti integral tak hingga, integral 0 sampai tak hingga itu dari ini fungsi ini itu sama dengan 0. Nah, yang ini, kalau yang ini masih tetap jadi 0 plus integral 0 sampai tak hingga cos p kali t min x kali pi e pangkat min t dt dp. Nah, dari mana pi kali e pangkat min t ini? Jadi kita lihat di sini ada ft. Ft kita ambil ketika t-nya lebih dari 0. Jadi dikalikan ini
Pi kali E pangkat min T. Nah, yang depan tadi kenapa bisa 0? Karena FT-nya kita ambil yang ketika T-nya kurang dari 0. Gitu. Lalu dikalikan DT, DP. Terus setelah itu sama dengan Pi-nya kita keluarkan. Integral Pi E pangkat Pi-nya kita yang ini Pi E pangkat min T. Ini Pi-nya kita keluarkan. Jadi di sini Pi per Pi bisa kita coret jadi 1. Integral tak hingga, ini integral dari 0 sampai tak hingga, dari integral 0 sampai tak hingga. Nah, E pangkat min T-nya kita taruh di depan, jadi E pangkat min T cos, terus ini kita masukkan ya, jadi P kali T lalu P kali X itu ya. Jadi cos dalam kurung PT min PX DT DP. Nah, dari persamaan yang ini fx sama dengan ini, jadi kita masukkan ke dalam ini. Jadi ada ini, kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Jadi integral E pangkat AX cos BX plus C dx sama dengan E pangkat AX plus A kuadrat plus B kuadrat kali A cos BX plus C plus B sin BX plus C. Jadi di sini kita buat dulu kan A, karena A itu E pangkat AX, jadi A-nya di sini, karena di sini E pangkat min T, jadi A-nya sama dengan minus 1. Lalu untuk B ini sama dengan cos BX plus C, jadi cos PT min PX, jadi B-nya itu sama dengan P. Nah, untuk C-nya, C ini min PX. Min PX karena di sini C sama dengan BX plus C. Nah, di sini kan PT min PX. Jadi PT itu BX dan min PX itu C. Gitu. Lalu kita masukkan, jadi fx sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga, tetap ya integral yang depan ini, lalu disusul dengan integral yang belakang, integral 0 sampai tak hingga. Jadi kita masukkan E pangkat AX, jadi E pangkat min T per ini, jadi A kuadrat plus B kuadrat, jadi plus per min 1 kuadrat plus P kuadrat di sini. Lalu kita dalam kurung A-nya kan min 1, jadi min 1 cos BX plus C. Nah, BX plus C di sini kita PT min PX. Jadi tetap ya cos PT min PX plus B-nya tadi kan P. B sama dengan P ya. P sin BX plus C-nya tetap PT min PX DP. Nah, jadi kita selesaikan integral yang di belakang yang ini dengan cara yaitu ketika T-nya sama dengan 0 dan ketika T-nya sama dengan tak hingga. Nah, ketika T-nya sama dengan 0, E pangkat min T, jadi E pangkat min 0 itu sama dengan E pangkat 0 kan ya, sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Nah, begitu. Lalu ketika E pangkat
min tak hingga itu sama dengan 1. Ini ya. E pangkat min tak hingga itu sama dengan 1. Jadi E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Yang 1 tadi ini E pangkat min 0, yang E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Jadi dari T sama dengan tak hingga kita kurangkan dengan T sama dengan 0. Jadi ini 0 dikurangi, masukkan nih 1 per 1 plus P kuadrat dikali min 1 cos kan sama dengan min cos. Jadi kita tulis saja min cos nih, lalu min px karena pt nya kan hilang tadi ya, terus plus p sin min px karena pt nya hilang juga di p. Lalu kita nolnya kita buang, nolnya dibuang karena 0 min bilangan hasilnya adalah min bilangan itu. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga min 1 per 1 plus P kuadrat dikali min cos min PX ini sama dengan min cos PX, terus ditambah P sin min PX ini sama dengan min P sin PX dP. Lalu kita sederhanakan, yang atas ini min 1 kita kalikan dengan min cos PX min P sin PX ini, lalu yang bawahnya tetap, pernya tetap. Jadi min 1 dikali min cos PX sama dengan cos PX, min 1 dikali min P sin PX sama dengan plus P sin PX per tetap 1 plus P kuadrat, dP nya juga tetap. Nah dari persamaan ini, yang ini fx sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga cos px plus p sin px per 1 plus p kuadrat dp. Ini p nya p kita ubah menjadi w, jadi p sama dengan w gitu ya, kita ubah dari p nya sama dengan w, p nya menjadi w, jadi integral 0 sampai tak hingga cos xw. Kenapa xw? Karena kita dulukan x nya kita taruh di depan, cos karena dibolak-balik sama aja ya, jadi cos xw plus w sin xw per 1 plus w kuadrat, karena ini dp jadi kita di sini dw. Ini sama dengan fungsi yang fx tadi itu 0 ketika x kurang dari 0, pi per 2 ketika x sama dengan 0, dan pi kali e pangkat min x ketika x nya lebih dari 0. Jadi di sini terbukti bahwa integral ini itu mewakili fungsi ini. Nah, namun ada sedikit kekeliruan di soal, bahwa yang di soal itu di sini tertulis dx bukan dw. Ini ya, jadi ini tertulis dx. Kita hapus dulu. Nah, tertulis di sini dx, sedangkan ketika dikerjakan jadi hasilnya dw. Jadi itu terdapat perbedaan, namun yang integralnya ini tetap sama hasilnya. Integralnya sama, ini fungsinya juga sama. Jadi mungkin ada salah cetak atau ya kesalahan dari soalnya. Ini harusnya yang ini dw, tapi di sini tertulis dx. Gitu. Jadi sekian penjelasan soal nomor 1 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.